Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fatia Kamila. Saya lahir dan dibesarkan di Kota Bekasi. Pada tahun 2015 hingga 2020, saya menyelesaikan pendidikan S1 saya di jurusan Biologi Universitas Brawijaya Malang. Kemudian, pada tahun 2020 hingga 2022, saya melanjutkan studi S2 di program Magister Ilmu Biomedik dengan peminatan imunologi di Universitas Indonesia. Saya tertarik untuk bergabung dengan Kemendikbudristek karena saya ingin berkontribusi dalam pengembangan kualitas pendidikan dan riset di Indonesia. Dengan latar belakang akademik saya di bidang biologi dan imunologi, saya berharap dapat mendukung program-program kementerian yang berfokus pada inovasi, pengembangan riset, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan sains. Saya percaya melalui peran ini, saya dapat membantu mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif, bermutu, dan berdaya. Saya menjabat sebagai CASN dosen di Fakultas Kedokteran IPB University. Sebagai seorang dosen, saya bertugas untuk mendidik, meneliti, dan mengabdikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan. Tugas dan fungsi utama seorang dosen berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama, terkait dengan pendidikan dan pengajaran, yaitu mengampu dan mengajar mata kuliah sesuai dengan keahlian di program studi kedokteran, menyusun materi kuliah, menyampaikan materi secara efektif, dan mengevaluasi hasil belajar mahasiswa, serta mendidik dan melatih calon dokter dengan kompetensi tinggi. Yang kedua, terkait dengan penelitian dan pengembangan, yaitu melakukan riset dalam bidang biomedis kedokteran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkontribusi pada publikasi ilmiah, serta memanfaatkan hasil penelitian untuk kemajuan dunia medis. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat, mengaplikasikan ilmu pengetahuan untuk membantu masyarakat seperti melakukan program penyuluhan kesehatan atau terlibat dalam kegiatan medis komunitas dan penyelesaian masalah kesehatan nasional. CASN dosen memiliki kedudukan sebagai pegawai pemerintah yang bertugas di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sebagai anggota dari Fakultas Kedokteran IPB University, dosen memainkan peran dalam pengembangan fakultas dan universitas secara keseluruhan. Peran dosen diantaranya mengarahkan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan klinis, teoritis, dan praktis dalam bidang kedokteran. Kedua, menghasilkan karya ilmiah dan penelitian di bidang kesehatan yang bermanfaat untuk akademisi dan praktik klinis. Terakhir yaitu membimbing mahasiswa dalam aspek akademik dan pengembangan karakter profesional sebagai dokter. Hak dosen diantaranya mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan kepegawaian CASN, mendapat pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensi sebagai dosen dan peneliti, hak cuti, kesehatan, dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ASN, dan terakhir adalah hak untuk terlibat dalam kegiatan akademik dan penelitian yang diakui oleh IPB University. Kewajiban dosen diantaranya melaksanakan tugas pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara profesional dan sesuai dengan standar akademik. Kedua, mematuhi aturan dan kode etik dosen serta regulasi ASN, berperan aktif dalam kegiatan akademik fakultas dan universitas, berkontribusi pada kemajuan ilmu kedokteran melalui penelitian dan publikasi ilmiah, membina dan mendidik mahasiswa agar mencapai kompetensi yang diharapkan dalam profesi kedokteran, berperan aktif dalam menciptakan generasi dokter yang kompeten dan berintegritas, serta memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu kedokteran melalui penelitian yang berkualitas. Saya bercita-cita untuk mengembangkan karir di jalur fungsional, khususnya sebagai peneliti dan akademisi yang berfokus pada kanker imunoterapi. Saya ingin mendalami dan berkontribusi dalam pengembangan riset terkait pemanfaatan sel-sel imun sebagai anti-kanker dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian kanker imunoterapi di Indonesia. Pada akhirnya, saya berharap bisa mencapai jenjang karir sebagai seorang guru besar di bidang imunologi kanker, serta memimpin program-program penelitian yang dapat membawa inovasi di sektor kesehatan dan pendidikan. Dalam peran saya di masa depan, saya ingin berkontribusi dalam beberapa aspek, diantaranya adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Poin pertama, pendidikan yaitu mengembangkan kurikulum yang lebih terintegrasi dan interdisipliner dengan membantu mahasiswa untuk melakukan self-directed learning dan lifelong learning, serta mendidik generasi baru ilmuwan dan profesional medis yang siap untuk menghadapi tantangan kesehatan global seperti tropical medicines, autoimmune, metabolic disease, lifestyle-related disease, dan resistensi antibiotik. Sebagai peneliti di bidang kanker imunoterapi, peran saya di masa depan akan berfokus pada beberapa aspek penting yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan terapi kanker berbasis imunologi. Di antaranya adalah inovasi dalam terapi kanker yang lebih efektif,
dengan pengembangan terapi berbasis sel T atau CAR T-cell terapi dan penelitian vaksin kanker. Kedua, mengatasi resistensi terhadap terapi kanker dengan mempelajari mekanisme resistensi kanker dan pengembangan terapi kombinasi. Tiga, penelitian translasional dari lab ke klinik dengan pengembangan uji klinis dan uji praklinis serta penggunaan biomarker untuk personalisasi terapi. Dan terakhir, peningkatan pemahaman tentang sistem imun dan kanker dengan mempelajari interaksi sistem imun dan tumor serta eksplorasi terapi genetik dan imunogenetik. Pada bidang ini, harapannya saya mampu menerapkan hasil riset yang sudah saya lakukan sebagai bentuk pengabdian saya kepada masyarakat, seperti meningkatkan pemahaman tentang imunologi dan tropical disease, serta pencegahan penyakit di kalangan masyarakat. Strategi yang akan saya lakukan untuk meraih cita-cita karir di jalur fungsional sebagai peneliti dan akademisi, serta berkontribusi di Kemendikbudristek diantaranya, yang pertama adalah peningkatan kompetensi dan keahlian, yaitu dengan melakukan pengembangan keahlian spesifik. Nantinya saya akan terus memperdalam keahlian di bidang imunologi melalui workshop, menghadiri konferensi ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri, serta melanjutkan studi S3 saya di Cambridge University dengan fokus cancer immunology. Berikutnya, melakukan riset dan publikasi, karena menurut saya salah satu kunci penting dalam pengembangan karir di jalur fungsional adalah publikasi ilmiah. Saya akan fokus pada penelitian berkualitas tinggi, menulis artikel untuk jalur berreputasi, dan berkolaborasi dengan ilmuwan lain, baik nasional maupun internasional. Publikasi yang kuat dan relevan akan mendukung kualifikasi saya dalam mencapai jenjang karir yang lebih tinggi, yaitu menjadi seorang guru besar. Yang kedua, dengan membangun jaringan dan kolaborasi. Di antaranya, kolaborasi akademik dan riset, saya akan membangun jaringan dengan ilmuwan, dosen, dan peneliti lain melalui kolaborasi penelitian antar universitas dan institusi penelitian. Dengan berkolaborasi, saya bisa memperluas cakupan penelitian dan memanfaatkan sumber daya yang lebih besar yang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam bidang yang saya geluti. Yang ketiga adalah mengikuti program pengembangan ASN. Sebagai CASN, saya akan memanfaatkan berbagai program pelatihan yang disediakan oleh Kemendikbudristek seperti program pengembangan kepemimpinan, manajemen riset, dan pelatihan yang relevan dengan karir fungsional saya. Pelatihan ini akan membantu saya memahami lebih dalam tentang sistem merit dan bagaimana mengoptimalkan potensi diri untuk meraih kenaikan jabatan, serta memahami sistem penilaian kerja. Dengan menguasai sistem penilaian kerja ASN yang diterapkan di Kemendikbudristek, saya akan memastikan bahwa setiap pekerjaan yang saya lakukan sesuai dengan standar dan indikator kerja yang berlaku, sehingga dapat diakui secara resmi oleh atasan dan lembaga. Yang keempat adalah etika dan integritas profesional. Saya akan memastikan bahwa dalam setiap kegiatan, baik pengajaran maupun penelitian, saya berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika profesional. Dan saya akan selalu berusaha untuk bersikap transparan dalam pelaporan hasil penelitian dan akuntabilitas dalam setiap aspek pekerjaan saya sesuai dengan standar yang diterapkan di Kemendikbudristek. Masuki masa pensiun sebagai purnabakti dosen di Fakultas Kedokteran IPB University memerlukan perencanaan yang matang agar masa pensiun tetap produktif dan berkualitas. Di antaranya dengan melakukan persiapan keuangan dengan investasi jangka panjang, pengelolaan aset, dan perencanaan cuti pensiun, tetap aktif dalam akademik, melakukan pengabdian masyarakat, dan pengembangan keterampilan dan minat baru. Dengan strategi ini, saya berharap bisa tetap produktif dan memberikan kontribusi bermakna bahkan setelah pensiun dari Fakultas Kedokteran IPB University. Pasca pensiun sebagai dosen di Fakultas Kedokteran IPB University, saya akan tetap terlibat secara aktif di bidang akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan rencana yang mencakup penelitian, mentoring, pengembangan diri, serta kegiatan sosial, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Saya berharap dapat menjalani masa pensiun yang produktif, bermanfaat, dan tetap berkontribusi untuk masyarakat serta ilmu pengetahuan. Harapan dan pesan saya untuk adik-adik yang saat ini masih di jenjang SMP atau SMA, teruslah memiliki semangat belajar yang tinggi, tidak hanya di kelas tetapi juga di luar sekolah, karena dunia ini penuh dengan ilmu yang menarik dan beragam, jadi jangan pernah berhenti untuk mengeksplorasi dan memperluas wawasan kalian. Kemudian bermimpilah besar dan tidak takut untuk mengambil risiko untuk mewujudkan impian tersebut. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan dan yang terpenting adalah bagaimana kalian bangkit dan belajar dari setiap kegagalan yang dihadapi. Kemudian berperanlah dalam masyarakat. Jadi tidak hanya sukses dalam studi, tetapi juga menjadi individu yang peduli dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Masa depan kalian penuh dengan kemungkinan kesempatan, jadi jangan pernah takut untuk bermimpi dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Saya yakin kalian semua bisa meraih kesuksesan, baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan. Selamat belajar, dan semangat mencapai masa depan yang gemilang. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.